Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini kita akan bahas. Pada saat konten kreator atau masyarakat mengikuti perjalanan kasus Subang, maka muncullah asumsi, dugaan, argumentasi, dan lain sebagainya. Karena pada saat sebelum Danu jadikan tersangka, semuanya masih abu-abu. Semuanya masih mengambang. Walaupun sekarang juga sudah ditetapkan jadi tersangka, itu pun masih ada kepenasaran apakah Danu sudah mengatakan yang sebenarnya, sudah mengatakan sejujur-jujurnya, itu pun masih kita ada sekian persen lah ya, masih ada keraguan di masyarakat, sebagian masyarakat. Ya, waktu sebelum Danu dijadikan tersangka, sempat sebagian masyarakat kita semua mencurigai beberapa orang. Ada yang mencurigai Pak Yosep, ada yang mencurigai Yoris, mencurigai Yanti, mencurigai Danu, mencurigai Wahyu, Opik, Kosasi. Ya. Jadi ada beberapa orang yang memang dicurigai. Itu pada saat Ramdhanu belum dijadikan tersangka. Wajar, karena memang pada saat itu kita masih menduga-duga, karena masih abu-abu semuanya. Dan kecurigaan itu muncul karena ada sesuatu hal yang disampaikan oleh orang-orang yang tadi saya sebutkan adalah mereka mengatakan sesuatu, berargumen, mengeluarkan statement, kemudian juga melakukan pergerakan-pergerakan yang mencurigakan, ya, data-data yang mencurigakan. Sehingga kita menduga-duga dan kita berasumsi, oh inilah barangkali yang terlibat, si inilah yang barangkali terlibat. Dan itu wajar-wajar saja. Salah satu contoh yang akan kita bahas sekarang adalah salah satu saksi, yaitu Wahyu. Sebagian masyarakat ada yang mencurigai terhadap Wahyu. Kenapa? Adanya sesuatu hal yang dicurigai itu karena pasti ada sebab. Saya katakan lagi, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Tidak mungkin orang mencurigai kalau tidak ada hal-hal yang patut dicurigai. Satu, jelas, kalau dari pergerakan Wahyu, pasca BAP di Polres Subang, Kosasih keluar, Opik keluar, tapi Wahyu tidak keluar dari Polres Subang. Dan tidak tahu kapan keluarnya. Ya. Dan entah lewat mana keluarnya, seolah-olah memang tidak mau. Kemudian setelah saya juga pernah mencoba datang ke rumahnya, tetapi tidak bisa ketemu, ya, dan tidak mau bertemu seperti itu. Dan ketiga juga saya pernah waktu menunggu di BAP-nya Wahyu di Polda Jabar. Pada saat keluar, itu tidak ada statement satu kata pun dari Wahyu, dan hanya mengatakan sudah silakan saja ke penyidik, sudah disampaikan ke penyidik. Saya kejar dari mulai keluarnya ruang diskrim perjalanan sampai ke gerbang depan, itu saya kejar, tidak bergeming dan tidak mengeluarkan statement apapun. Walaupun ada kata-kata teningali. Seperti itu sempat keluar seperti itu. Nah, ada lagi kecurigaan terhadap Wahyu adalah ada hal berkaitan dengan masalah Wahyu datang ke TKP, kemudian ketemu dengan Ramdhanu. Setelah ada pembicaraan, kemudian berangkat kembali. Itu ada beberapa versi, ya, yang disampaikan oleh Ramdhanu dulu sebelum Danu jadi tersangka, ya. Di beberapa konten, di konten saya juga ada. Kalau di konten saya, Danu mengatakan bahwa Wahyu di depan naik motor, kemudian menyapa Danu. Tetapi ada di konten lain bahwa Wahyu menepak pundak Danu. Dari kecurigaannya apa? Pada saat datang ke TKP, kenapa Wahyu langsung berangkat begitu saja? Ya, tidak melihat. Padahal di situ kan ada kejadian, ada apa? Apalagi udah disampaikan oleh saudara Ramdhanu. Ya kan? Ibu demikian, Teh Amel demikian, kata Danu. Kenapa kok tidak coba untuk menengok, melihat situasi gitu kan?
Karena kan belum di polish line waktu itu. Waktu itu belum di polish line dan belum ada dari tim yang datang. Tapi Wahyu sudah datang. Kemudian ada cerita lagi katanya Wahyu sampai ke sekolah. Dan itu disampaikan oleh salah satu orang yang ada di penjaga sana. Kemudian ada lagi informasi bahwa di tengah jalan Wahyu ditelepon oleh Ramdhanu katanya gitu. Ya, itu dari ceritanya Pak Dedi di salah satu channel YouTube gitu kan. Nah, ini informasi ini memang berbeda. Dan pada akhirnya saya kemarin saya pengen memastikan seperti apa kebenarannya. Saya minta tolong ke Pak Dedi, tolong dong cari informasi pada Wahyu. Sebenarnya seperti apa sih? Informasi terakhir yang saya dapat adalah bahwa Wahyu itu ada di tukang surabi katanya. Dan ngobrol di sana dengan Ramdhanu, dengan semua, dengan tim, dengan guru-guru sekolah. Terus saya tanyakan, apakah tidak datang ketemu dengan Danu? Terus yang masalah ke sekolah apa tidak? Tidak katanya. Tidak ke sekolah. Nah, ini yang berbeda-beda. Ada yang disampaikan katanya, lupa Om katanya. Pohodei, lupa lagi. Nah, padahal hal-hal yang kayak gitu sebenarnya kan walaupun sudah 2 tahun, sesuatu hal yang mungkin kalau untuk lupa itu ya jarang lah kalau orang lupa hal-hal yang semacam kayak begitu gitu. Lain halnya kalau misalkan kita pergi ke pasar beli belanja apa 2 tahun kemudian kita ditanya lagi lupa, itu bisa lah kalau gitu. Tapi kalau kita misalkan berangkat ke sekolah dengan di kejadian yang bukan kebiasaan sehari-hari, mungkin itu kita akan ingat seperti itu ya. Nah, kejanggalan yang dilakukan oleh saudara Wahyu ini wajar kalau kita berasumsi ada kecurigaan. Ya, ada kecurigaan. Ya, itu kan sekali lagi hanya sebatas kecurigaan karena atas dasar apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Kalau misalkan begini contoh, karena dari sekian saksi yang sudah terperiksa, ya, itu hanya Wahyu yang demikian. Yang lain-lain, saksi yang lain, pada saat ditanya di media, mereka menjawab. Sampai ke saksi Pak Deden, saksi Pak Ujang, itu mereka menjawab. Surabi menjawab. Hanya Wahyu yang tidak mau menjawab. Hanya Wahyu yang tidak mau berinteraksi dengan media. Seperti itu. Saya tanya sama Pak Didi, tadi tahu dong, kenapa Wahyu kok tidak mau tuh? Alasannya apa? Takut ke bawa-bawa katanya gitu. Takut ke bawa-bawa. Ya sebenarnya kalau tidak ada masalah, kenapa mesti harus takut? Gitu. Sampaikan saja. Satu, saya tidak tahu. Itu kan akan lebih jelas ya. Pada saat didatangi oleh itu, maaf saya tidak tahu. Atau katakan bahwa saya memang pada saat kejadian, saya ada di rumah tidur atau apalah, jelaskan yang sebenarnya. Kalau memang halnya tidak ada masalah, justru itu kan membuat jadi penasaran kalau yang seperti itu. Kenapa tidak mau ditanya? Kenapa tidak mau menghadapi kamera, menghadapi media seperti itu? Kan dia harusnya berpikir dong, waduh kalau gua nggak begitu, gua pasti dicurigain dong. Nah kan begitu nantinya. Harusnya kan berpikirnya kan harus seperti itu. Ya kan? Apalagi kalau misalkan ada info-info yang katanya apa benar apa tidak ya, saya kurang tahu apa pernah ganti-ganti nomor HP ya. Apakah benar apa tidak? Nah, ya. Kalau seperti itu, kalau misalkan benar, misalkan Wahyu ganti-ganti nomor HP, misalkan ya. Ganti-ganti nomor HP, misalkan sekali lagi, misalkan kalau benar, ya kenapa harus ganti-ganti? Kalau tidak ada permasalahan, satu saja pakai nomor HP-nya. Kalau misalkan pertanyaan lagi, kalau misalkan ganti-ganti nomor HP, lantas berhubungannya dengan siapa dong itu? Ya, ganti-ganti nomor HP berhubungan dengan siapa? Kan itu juga waktu harus dipertanyakan. Sekali lagi jika benar ya, kalau info ini benar ya seperti itu. Kalau benar sekali lagi, kalau info ini benar ya, apakah benar Wahyu suka ganti-ganti nomor HP? Tentu ini harus diperdalam lagi kebenarannya ya.
Nah, inilah sebenarnya salah satu kecurigaan dari masyarakat terhadap saudara Wahyu, karena memang yang tidak mau open terhadap media. Seperti itu. Jadi mungkin bukan hanya Wahyu ya. Ada lagi juga hal saksi-saksi yang memang kita curigai ya. Sebagian masyarakat mencurigai terhadap Yoris, ya sedikit juga masyarakat mencurigai terhadap Yoris. Juga terhadap Yanti, ya terhadap Yanti. Masalah Yoris dan Yanti sempat kita curigai. Di Yanti masalah yang Facebook ya, ada Ruru Hasuso ya, ada di sana ada isinya seperti apa di media sudah tahu semua. Tetapi dari semua kecurigaan itu kan itu terbantahkan dengan apa? Dengan pernyataan Ramdhanu bahwa Ramdhanu hanya melihat 4 orang di TKP. Sedangkan orang-orang yang tadi saya sebutkan, Wahyu, Yoris, Yanti, tidak disebutkan oleh Ramdhanu ada di TKP. Artinya secara tidak langsung mereka bersih. Ya, ini secara tidak langsung ya, mereka bersih walaupun belum 100% juga. Karena kita tidak tahu kan, setelah itu kan hasil daripada rekonstruksi itu adalah hasil pernyataannya Ramdhanu. Apa yang dilihat oleh Ramdhanu. Kita tidak tahu setelah Ramdhanu pulang ke rumah, apa yang terjadi di TKP kan tidak ada pemberitaan. Nah, kita tidak tahu juga apakah setelah itu ada sesuatu hal, apakah ada orang yang datang pasca Ramdhanu pulang, kita tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa mereka, Yoris, Yanti, Wahyu, Kosasih, Opik, mereka bersih sampai hari ini. Tidak tersentuh, tidak terkatakan oleh saudara Ramdhanu. Apakah ada sidik jari mereka di TKP? Sampai sekarang jelas tidak ada. Kalau ada sudah tidak lama lagi. Walaupun sempat ada kecurigaan, loh kenapa sidik jari itu kok tidak ada di rumah gitu kan. Ya itulah. Asumsi dan kecurigaan sebagian masyarakat kepada beberapa saksi, dan itu dianggap wajar karena memang kecurigaan itu wajar saja. Tetapi ya itu, apa yang disampaikan oleh Ramdhanu hanya 4 orang. Pertanyaannya, masa sih hanya 4 orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.